اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانشرهم على معالي الدين واختم لنا من باب الخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من بعث الله رحمة للعالمين هادية ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات ربي وسلامه عليه وعلى كل رسول أرسله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. يقول الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini adalah hari Idul Fitri, hari untuk mengumandangkan takbir, mengagungkan dan membesarkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah lebih besar dari segala kekuatan yang ada di alam jagat raya ini. Allah lebih besar dari kesewenang-wenangan para penguasa yang sewenang-wenang dan dari kesombongan orang-orang yang sombong. Allah lebih besar dari kepogahan orang-orang yang berduit dan yang memegang kekuasaan. Jika kita melihat dunia bersinar di hadapan kita dan segala permainannya, kita pasti condong kepadanya. Namun ingatlah bahwa Allah itu Maha Besar. Kita melihat seorang tiran lalu terlintas dalam pikiran untuk menundukkan kepala dan menundukkan punggung kita di hadapannya, maka ingatlah bahwa Allah itu Maha Besar. Islam telah mengajarkan takbir kepada kita. Saat azan kita mengucapkan takbir, membesarkan asma Allah. Saat iqamat kita mengucapkan takbir. Saat hendak memulai sholat kita mengucapkan takbir. Saat bayi dilahirkan kita mengucapkan takbir di telinganya. Saat menyembelih hewan kita mengucapkan takbir. Saat terjun di medan jihad kita juga mengucapkan takbir. Dan pada hari raya seperti ini kita juga mengucapkan takbir dengan keras-keras membesarkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, saat ini adalah hari raya Idul Fitri. Kita tidak lagi berpuasa dan kita bergembira seperti kegembiraan orang-orang yang sedang berbuka puasa. Dan kita sedang menunggu kegembiraan yang lebih besar, yaitu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul
Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, orang yang berpuasa itu mempunyai dua macam kegembiraan yang dirasakannya, yaitu saat berbuka puasa dia bergembira dengan makanannya, dan ketika bersua dengan Tuhannya dia bergembira berjumpa dengannya. Kegembiraan orang yang berpuasa saat berbuka puasa merupakan kegembiraan yang alami, karena dia mendapatkan kebesarannya kembali dan apa yang tadinya dilarang menjadi diperbolehkan. Dia bergembira saat berbuka, duka mencerminkan kegembiraan religius karena dia mendapat taufik untuk melaksanakan kewajiban terhadap Tuhannya. Hari raya bagi kita orang-orang muslim memiliki dua makna yang agung. Pertama, makna Rabbani, artinya hari raya berkaitan dengan makna-makna iman seperti saat ini. Adapun makna insani adalah agar manusia tidak lupa saudaranya, agar dia tidak bergembira sendiri dan tidak mempunyai sifat egois. Pada hari raya Idul Fitri, Islam mensyariatkan zakat fitrah. Zakat ini diwajibkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas semua umatnya, yang besar maupun yang kecil, dengan ukuran satu sok bahan makanan. Hal ini dimaksudkan sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari segala kotoran, dan sekaligus sebagai santunan bagi orang-orang miskin, mencukupi kebutuhan para pengemis agar mereka tidak meminta-minta, khususnya pada saat ini. Kedua tujuannya yaitu pokok dari zakat fitrah telah dinyatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan perkataan yang kotor, serta untuk memberikan makanan bagi orang-orang miskin. Siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat, maka itu merupakan zakat yang diterima, dan siapa yang mengeluarkannya setelah sholat, maka itu merupakan sedekah. Bukan termasuk akhlak Islam jika kita makan hingga kenyang, tertawa terbahak-bahak, tidur dengan pulas, memenuhi meja makanan dengan minuman yang sangat lezat dan nikmat. Sementara di sekitar kita banyak orang-orang yang kelaparan, tidak mendapatkan sesuatu makanan untuk mengganjal perutnya. Kalaupun yang demikian ini masih bisa kita maklumi pada hari-hari yang lain, maka hal itu tidak diperbolehkan pada hari yang fitri ini, hari raya yang semestinya semua orang muslim bergembira. Karena itulah disyariatkan zakat fitrah pada saat ini sebagai wujud kasih sayang terhadap orang-orang miskin dan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, khususnya akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudaraku, jamaah sholat Idul Fitri yang beriman, ketahuilah bahwa Allah pernah menyebutkan kisah para pemilik kebun yang tidak membayar zakat dari hasil kebunnya, sehingga Allah membinasakan hasil panen mereka sebelum dipanen sebagai hukuman bagi niat mereka yang jahat. Allah Ta'ala berfirman, "Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idza aqsamu la yasrimunnaha muslihin." Sesungguhnya kami telah mencobai mereka, yaitu musyrikin Mekah, sebagaimana kami mencobai pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari. Para ahli tafsir menceritakan bahwa dahulu kala ada seorang lelaki dari Yaman sebagai pemilik kebun. Ia ada di masa setelah Nabi Isa alaihissalam. Dulunya ia suka memberi zakat kepada kaum fakir miskin. Ia berkata, harta ini adalah milik Allah dan aku diperintahkan mengeluarkannya sebagai sebagian daripadanya sebagai zakat yang harus diserahkan kepada kaum fakir miskin.
maka ia mengeluarkan zakat dari hasil kebunnya untuk mereka. Setiap pemilik kebun saling menganjurkan untuk menyantuni kaum fakir miskin dari hasil kebun mereka masing-masing. Mereka adalah orang-orang soleh, namun setelah mereka tiada, anak cucu mereka tidak mau mengeluarkan zakat dari hasil kebunnya. Bahkan mereka bersumpah bahwa mereka akan memetik hasil kebunnya masing-masing di pagi hari secara sembunyi-sembunyi sebelum orang lain bangun. Anehnya, ketika mereka tiba di kebun mereka masing-masing, maka mereka tidak mendapati hasil yang mereka inginkan, karena Allah telah mengirimkan api di tengah-tengah kebun mereka sehingga menghancurkan semua hasil tanaman mereka. Maka mereka menyesali perbuatan mereka, tetapi apa guna penyesalan kalau semua malapetaka sudah terjadi? Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, sebaiknya kisah para pemilik kebun di atas dijadikan pelajaran yang baik bagi kita, bahwa dunia akan fana dan para pemilik juga akan fana. Karena itu, jika engkau berziarah kubur, maka ingatlah bahwa engkau pada suatu hari nanti juga akan mati, seperti para penghuni kubur yang ada di hadapan kita. Seorang penyair berkata, "Wahai orang yang dilupakan oleh dunianya dan harapannya, ketahuilah bahwa kematian datangnya tiba-tiba dan kubur adalah tempat kotak amal ibadah kita." Itulah kisah orang-orang yang menahan milik Allah dari orang-orang yang berhak, karena Allah Maha mengetahui segala makar jahat yang disembunyikan dalam hati setiap hamba-hambanya. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan malaikat Jibril di malam hari untuk membinasakan kebun milik mereka, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, "Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun fa asbahat kas-sarim." Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Maka kebun mereka binasa karena terbakar di malam hari, sehingga tidak berbekas sedikit pun di pagi harinya. Ketika mereka tiba di pinggir kebun mereka, maka mereka bingung sehingga mereka saling bertanya, "Apakah ini kebun kami? Bukankah kemarin kami tinggalkan kebun kami dalam keadaan rindang dan dalam keadaan banyak buahnya? Kami tidak yakin ini kebun kami, mungkin kami sedang tersesat jalan." Kata yang kedua, "Memang ini adalah kebun kalian, tetapi kalian tidak memperoleh hasilnya karena kalian ingin menolak orang-orang fakir miskin. Inilah balasan dari niat kalian yang tidak baik terhadap mereka." Maka mereka saling menyalahkan. Kemudian mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah berbuat zalim kepada Allah." Kemudian mereka menyesali dosa-dosa mereka dan berharap mendapatkan ganti dari Allah. Dan mereka pun berkata, "Semoga Allah memberi ganti kebun kami dengan yang lebih baik, dan kami sangat berharap bantuan dari Allah." Maka dengan penyesalan mereka, Allah menyuruh malaikat Jibril menjadikan kebun mereka yang terbakar menjadi kebun yang subur, sehingga mereka dapat menunaikan hasil panen kebun mereka lebih banyak dan lebih baik. Maka sejak saat itu mereka tidak berani menyakiti dan mengurangi hak-hak kaum fakir miskin lagi. Saudara-saudaraku yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala 'adzabul akhirati akbar." Seperti itulah siksa dunia, dan sesungguhnya siksa akhirat lebih besar jika mereka mengetahui. Firman Allah Ta'ala di atas menunjukkan bahwa siksa Allah di akhirat yang disediakan bagi orang-orang kafir lebih berat dan lebih menyakitkan dari siksa di dunia. Karena itu, hendaklah kita setiap orang menjadikan kisah di atas dan kisah-kisah lainnya sebagai pelajaran yang baik, agar kita tidak melakukan yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ati ta'ama wa silil arham wa sholli bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Berilah makan kepada orang lain, santunlah tali kerabat, silaturahmi, lakukanlah sholat di malam hari ketika manusia sedang tidur, pasti kamu akan masuk dalam surga dengan selamat. Dan sebagai penutup dari khutbah ini, semoga Allah berkenan
memberi ampunan kepada kita semua, memberikan rezeki yang halal manfaat dunia dan akhirat, dan memberi barokah anak cucu kita sebagai penerus perjuangan kita, sebagaimana penerus para nabi dan para wali dan para mujahid semua. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin. Allahumma shalli ala